Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wadia Balad, di pesantren kita dahulu ada sebuah majelis yang mempertemukan antara kiai dan santrinya. Ada seorang santri yang bertanya kepada kiainya, "Wahai kiai, wajibkah untuk kita bermadhab?" Kiai tersebut menjawab, "Bermadhab aslam, bermadhab itu lebih selamat." Kiai tersebut mengumpamakan seseorang yang ingin mengarungi sebuah lautan yang luas seakan-akan menaiki sebuah perahu. Adapun orang yang tidak bermadhab, kiai tersebut menyerupakan atau mengumpamakan orang tersebut sebagai orang yang terjun bebas ke lautan samudra yang luas tanpa menggunakan alat apapun. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mengajak kalian untuk lebih mengenal sosok seorang imam madhab, yaitu Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Al-Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang mufti besar, mufti Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga pendiri madhab Asy-Syafi'i. Beliau memiliki nasab yang suci, di mana nasab beliau menyambung dengan nasab baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan pendapat yang paling sahih, Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di daerah Gaza, daerah yang termasuk Asyam, pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya sang imam besar Abu Hanifah An-Nu'man. Di mana ketika wafat seorang ulama, maka Allah ganti dengan ulama yang lain. Imam Abu Hanifah meninggal dan Imam Asy-Syafi'i lahir. Mati satu, tumbuh seribu. Subhanallah. Lalu beliau tumbuh dan berkembang di kota Mekah. Di kota inilah beliau memulai menimba ilmu dengan para masyayikh-masyayikh. Setelah itu beliau pindah ke kota Madinah untuk belajar suatu ilmu kepada guru besar, yaitu Al-Imam Malik. Dan setelah itu beliau pindah ke Baghdad atau Irak sekarang untuk belajar kepada murid-murid Al-Imam Abu Hanifah, hingga akhirnya beliau pindah ke Mesir sampai akhir hayatnya. Imam Al-Baihaqi di dalam Manaqib Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140-an kitab, baik dalam usul maupun furu'. Adapun murid-murid beliau mengkategorikan atau membagi kitab-kitab karangan beliau menjadi dua bagian, yaitu Al-Qadim dan Al-Jadid. Al-Qadim adalah kitab-kitab yang dikarang oleh sang imam ketika beliau di Baghdad dan Mekah. Adapun Al-Jadid adalah karangan kitab-kitab beliau dan karya-karya beliau yang ditulis ketika di Mesir. Oleh karena itu, di madhab Al-Imam Syafi'i kita mengenal dua istilah, yaitu Al-Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid. Adapun di antara karangan-karangan beliau, kitab-kitab al-hadis adalah kitab al-Um, kitab as-sunnah al-ma'thurah, dan kitab ar-risalah, dan lain sebagainya. Stop. Sebagaimana kita dapat lihat bahwasanya di atas makam Al-Imam Syafi'i terdapat sebuah perahu. Guru kita di Mesir mengatakan bahwasanya perahu tersebut adalah perumpamaan Al-Imam sebagai bahrun fil ilmi. Beliau adalah lautan ilmu yang luas, di mana perahu tersebut tidak akan bisa berjalan kecuali di atas air, di atas laut dan samudra yang luas. Subhanallah.
Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, Al-Imam Syafi'i meninggal pada malam Jumat setelah maghrib di bulan Rajab di tahun 204 Hijriyah. Kisah Imam Asy-Syafi'i yang cemerlang berakhir dengan kematian yang menghampirinya. Akan tetapi, cinta manusia terhadapnya, ilmu, dan karya-karyanya masih tetap memenuhi bumi sampai sekarang. Dan akhirnya, kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dan beliau Al-Imam Syafi'i. Semoga Allah memberikan derajat yang tinggi kepada kita dan kepadanya, mengampuni kekurangan kami dalam memaparkan biografinya, dan semoga di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat berkumpul bersamanya dan bersama baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.